Saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa dianugerahkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Marilah kita menghadap Tuhan yang mengubahkan pergumulan kita menjadi kedamaian. Dengan berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat pasal 15 ayat yang pertama dan ketiga, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah berat. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegak kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita perlu terus menyatakan kebenaran Kristus di tengah penolakan dan ancaman. Ayat yang akan membuka ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 86:11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Hatiku untuk takut akan nama-Mu. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Umat Tuhan, setiap kali kita menghadap hadirat Allah yang kudus, maka setiap kali itu juga kita datang dengan penuh penyesalan dan pengakuan, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa di hadapannya.
Oleh karena itu, marilah kita saat ini di hadapan Tuhan mau menyesali dan mengakui akan segala dosa yang telah kita perbuat. Umat terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan kemudian saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang datang di hadapan-Mu. Kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Setiap kami tidak berkemampuan untuk membebaskan diri dari keterikatan segala dosa kami. Hanya Engkaulah Allah dalam Yesus Kristus yang dapat menghapuskan segala dosa. Dan Kristus yang penuh dengan anugerah adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami yakini ketika kami datang dengan segala pengakuan dan penyesalan di hadapan-Mu, Engkaulah Allah yang kasih-Mu begitu besar. Engkaulah Allah yang mengampuni akan segala dosa kami. Ya Bapa, inilah kami dan terimalah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, bidi sengsara dan perang, percaya yang teguh. Umat Tuhan, dengan dasar pengakuan dosa di hadapan Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, saya akan menyampaikan berita anugerah disaksikan melalui Mazmur 130, bait 3 sampai dengan bait keempat. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang dengan kerendah hati, mohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah pencipta, yang menciptakan segala sesuatu baik,
dan bahkan Engkau menciptakan kami sebagai manusia adalah ciptaan yang amat baik. Engkaulah Allah yang penuh dengan rencana dan rancangan atas kehidupan kami, dan bahkan Engkaulah Allah yang mempercayakan kami dengan memberikan kuasa yang berasal dari Tuhan untuk menegakkan kebenaran-kebenaran yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, kami sebagai umat Tuhan, dalam jalan kehidupan kami, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu berfirman atas kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kebenaran yang harus kami katakan, yang kami harus perbuat di dalam hidup ini. Ya Kristus, Tuhan kami yang adalah sumber kebenaran. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan terbuka bagi kami, sehingga setiap kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seekor seduit? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia cenderung untuk takut menyatakan kebenaran. Karena ketika kita menyatakan kebenaran, maka kita akan menghadapi berbagai macam tekanan, ancaman, bahkan kita akan mengalami derita. Karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Tidak heran jika dalam situasi lingkungan di mana kita berada, dunia yang telah kehilangan kebenaran dan manusia yang hidup dalam ketidakbenaran itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk menyatakan tentang kebenaran. Karena itu lebih baik berdiam diri atau tidak berkata apapun. Siapa yang berani untuk tetap menyatakan kebenaran? Menyatakan kebenaran ini berkaitan dengan berbuat apa yang benar. Di tengah-tengah arus deras manusia yang hidup dalam ketidakbenaran ini, umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebenaran, bukan hanya sekedar untuk menegur atau mengecam, tetapi kita harus berani untuk melawan ketidakbenaran itu. Menyatakan kebenaran memang mudah untuk dipikirkan, mudah untuk diwacanakan, tetapi begitu sulit untuk diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita tidak siap atau takut terhadap reaksi orang di sekitar kita yang tidak suka kebenaran? Saudara, melalui bagian bacaan kita Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39, kita dapat menyaksikan bahwa kita sebagai utusan Kristus, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran walaupun mengandung berbagai macam resiko yang mengancam, menekan, dan menyingkirkan kita. Kita harus berani menyatakan kebenaran dengan kata dan perbuatan kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, di dunia yang semakin kehilangan kebenaran itu. Bagaimana kita dapat untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus? Saudara, di dalam teks bagian bacaan kita, Matius pasal 10 ayat 28, difirmankan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang pertama, kita menyatakan kebenaran walaupun penuh dengan resiko. Di dunia ini manusia semakin hidup di dalam ketidakbenaran. Dan kita melihat kenyataan. Yang lurus bisa menjadi bengkok. Yang hitam bisa menjadi putih. Yang benar bisa menjadi salah. Oleh karena itu yang lemah terus dibungkam. Orang yang benar disingkirkan. Agar yang kuat, agar yang berkuasa, itulah yang semakin merajalela hidup di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang adalah utusan-utusan Tuhan, kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, yang mengancam kehidupan kita, di mana kita tidak terlepas dari berbagai macam resiko.
Sebagaimana diungkapkan oleh Matius pasal 10 ayat ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang-orang benar banyak menjadi korban dari perilaku orang-orang yang hidup menyukai ketidakbenaran. Orang-orang yang benar dianggap aneh. Orang-orang yang benar akan mengalami kesulitan. Orang-orang yang benar seolah-olah ia menjaring angin. Apapun yang ia katakan, apapun yang ia perbuat, itu tidak akan mengubah siapapun juga. Karena itulah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, pada akhirnya akan menjadi lemah dan mengatakan, apa yang terjadi, biarlah terjadi. Aku tidak bisa mengubah orang itu. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahnya. Artinya orang ini ditempatkan dalam ketidakberdayaan, ditempatkan dalam ketidakmampuan, ia hanya untuk bertahan dalam kenyamanan dan rasa aman. Saudaraku, betapa menyedihkan ketika kita harus berjuang untuk menyatakan kebenaran, di mana kita akan terpojok dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Melalui bagian bacaan kita Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39 dengan tegas dinyatakan, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melakukan kebenaran, tetapi juga untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini yang hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh karena tidak bisa tidak, yang dikehendaki oleh Yesus Kristus tidak lain adalah kita harus dengan cara sebagai umat Tuhan, kita harus melawan ketidakbenaran dengan menegakkan kebenaran Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks bagian bacaan ini kita melihat ke-12 rasul yang diutus oleh Yesus. Mereka tidak diperbolehkan untuk takut dan gentar dalam menyuarakan kebenaran. Walaupun mereka akan menyerahkan dan menggiring mereka, disiksa dan dianiaya. Menjadi orang benar zaman sekarang ini tidaklah mudah. Mengapa? Karena orang yang tetap bertahan dalam kebenaran justru akan menjadi pihak yang semakin tersingkirkan, semakin diasingkan. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang memilih untuk bungkam atau diam demi rasa aman dan nyawa. Panggilan untuk berkarya menyatakan kebenaran di tengah dunia menjadi beban yang amat berat bagi kita. Terlebih ketika kita harus meninggalkan kenyamanan dalam hidup ini. Memang ada risiko penolakan. Memang harus kita hadapi derita. Sebagaimana yang dialami oleh Kristus, yang adalah Tuhan yang mengutus kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun melalui bagian bacaan ini kita tidak ada dalam situasi yang mengancam, situasi yang menekan, situasi yang membinasakan kita. Firman Tuhan dalam bagian bacaan ini ada 3 hal yang diungkapkan. Bahwa ketika kita menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, ada Tuhan yang berpihak atas kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang memampukan kita. Yang pertama, seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, penderitaan itu tidak melebihi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang adalah guru. Sebagaimana difirmankan dalam Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yang kedua, dalam penderitaan yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus, karena kita menyatakan kebenaran, mereka tetap akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita
Sebagaimana dikatakan dalam Matius 10 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Hal yang ketiga, dalam kesusahan yang ditanggung karena menyatakan kebenaran, Tuhan tetap akan memelihara kita. Karena kita ini adalah umat Tuhan yang lebih berharga daripada burung pipit. Sebagaimana difirmankan dalam Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dengan bagian bacaan ini berarti sesungguhnya kita tidak terpojokkan orang-orang yang menegakkan kebenaran itu. Dan kita tidak akan dibawa dalam kekalahan dalam hidup ini. Melainkan kita di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar itu hidup di dalam kesendirian. Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang benar. Saudara, seorang budak yang bernama Harriet, ia telah kehilangan pengharapan karena ia hidupnya tertekan, hidupnya teraniaya, hidupnya seolah-olah tidak ada harganya. Suatu ketika ibunya menceritakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak suka dengan perbudakan. Tuhan selalu ingin membebaskan, sebagaimana bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa. Dan oleh karena itulah Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang hidup dalam ketidakbebasan, karena orang-orang yang tidak benar. Dan karena sejak saat itulah Harriet, ia punya pemahaman diri sebagai orang percaya bahwa Tuhan pun menegakkan kebenaran, maka aku pun harus menegakkan kebenaran. Sebab manusia hidup di dunia ini, manusia sama berharganya di mana Tuhan, dan tidak ada keperbedaan. Saudaraku, karena perjuangan dia untuk membebaskan orang-orang yang berada dalam perbudakan, siksaan, dan aniaya, maka ia berjuang untuk membebaskan. Ia tahu bahwa suatu waktu ia tertangkap. Ia tahu bahwa suatu waktu ia akan dihukum mati. Tetapi ia mengatakan, aku memang akan mati satu kali. Tetapi di dalam Tuhan aku akan hidup selamanya. Dan sejak saat itulah ia tidak pernah takut. Ia berani untuk memperjuangkan kebenaran. Agar orang-orang yang berada dalam perbudakan itu hidup di dalam kebebasan. Ini sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Tuhan yang berkuasa. Saudara, beranikah kita tetap menyatakan kebenaran ketika kita hanya sendirian? Berhadapan dengan orang-orang yang punya kekuasaan lebih. Saudara, dengan pemahaman teks bagian bacaan ilah, maka kita diajak untuk menyadar diri kita bahwa kita adalah murid, Yesus adalah guru kita. Guru kita menegakkan kebenaran. Demikian juga kita harus menegakkan kebenaran. Dimanapun kita ada dan berada, kita tidak boleh terbawa arus ketidakbenaran. Tetapi kita harus berani untuk melawan arus ketidakbenaran. Sehingga semua orang boleh hidup di dalam kedamaian, di dalam kesejahteraan, di dalam kebahagiaan. Hal yang kedua, saudaraku, menyatakan kebenaran di tengah situasi yang sulit. Sebagai landasannya dari Injil Matius pasal 10 ayat 32. Saya bacakan demikian. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Pengakuan atau diakui adalah salah satu kecenderungan yang diinginkan oleh setiap manusia yang hidup.
Kebanyakan kita ingin hidup diakui. Dengan diakui kita bisa diterima. Demikian juga keberadaan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Keberadaannya di tengah-tengah dunia yang hadir di tengah-tengah umat. Ia juga ingin diakui keberadaannya sebagai Tuhan. Pengakuan terhadap Dia yang adalah Tuhan. Ini tidak terlepas dari percaya kita kepada Tuhan. Setiap orang yang mengakui keberadaan seseorang, maka kita mempercayakan kepada seseorang itu. Demikian juga kita yang mengakui Tuhan, maka itu tidak terlepas dari keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Yang artinya kalau pengakuan kita terhadap Yesus yang adalah Tuhan, maka ini tidak terlepas dari pengutusan Kristus kepada kita, yaitu dalam keseluruhan kehidupan kita, kita harus memberitakan, menyaksikan tentang Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang pengakuan inilah, maka Yesus menginginkan kita untuk semakin menyadari bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang yang diakui oleh Dia dan kita juga diakui oleh Bapa. Kita menjadi utusan-utusan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran dengan berani untuk memerangi ketidakbenaran yang terselubung dalam kehidupan setiap manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengenal sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini sangat sederhana. Lagu ini biasa-biasa saja. Tetapi lagu him ini menjadi lagu yang luar biasa di balik kehidupan seorang penginjil, di mana ia memberitakan Injil di India. Memberitakan Injil di India tahun 1880 bukanlah hal yang mudah. Karena saat itu yang sangat kuat dan berkuasa adalah Hinduisme, di mana di dalamnya menganut pemisahan-pemisahan hidup manusia dengan adanya kasta. Sehingga dengan jelas bahwa orang-orang yang berada dalam posisi yang tertinggi itulah yang menikmati dan orang-orang yang rendah itulah yang menjadi orang-orang yang sangat menderita dan tertekan. Dalam situasi seperti itu, di samping ia melihat kehidupan manusia yang tidak beres, ia memberitakan, menghadirkan Tuhan melalui pemberitaan Injil. Dan tidak terlepas dari resiko. Oleh karena itu, setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, maka harus dianiaya, harus disingkirkan, harus dibunuh. Banyak orang-orang yang saat itu bertobat dan percaya kepada Kristus, tetapi juga tidak terlepas dari ancaman aniaya dan pembunuhan. Dan disaksikan saat itu seorang bapa, ia dikecam karena ia Kristen dan ia harus kembali kepada kepercayaannya, agamanya semula. Tetapi bapak ini tetap mengatakan, aku tetap mengikut Yesus. Dan ia dikecam jika tetap mengikut Yesus, maka istri dan anak-anaknya akan dibunuh. Dan di hadapannya ternyata benar dibunuh dengan tujuan agar bapak itu kembali ke agama dan kepercayaannya. Namun apa yang terjadi? Ia katakan bahwa memang aku ini telah menjadi pengikut Kristus. Dan karena itulah
aku tidak takut. Dan sejak percaya, sejak menerima Kristus, sejak saat itulah, berita itulah yang membuat aku tetap untuk bertahan hidup di dalam Kristus. Walaupun situasi mengancam aku, tetapi aku tetap bertahan. Dan sejak saat itulah lagu ini menjadi lagu yang terkenal di India. Bahkan satu Sundar Singh pun, ia menyuarakan, menggemakan lagu ini dalam setiap pemberitaan Injil. Dan bahkan ia pun membuat segala alat-alat tradisional yang ada di India pun diarahkan dan dipusatkan menjadi pujian bagi Tuhan. Dengan tujuan tidak lain adalah untuk menghadirkan Yesus yang adalah kebenaran. Sebab dia adalah jalan kebenaran dan dialah satu-satunya Tuhan. Saudara-saudaraku, saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Kita berada di tengah-tengah keperbedaan agama. Apakah kita tetap dapat mampu untuk menunjukkan identitas diri kita? Bahwa kita adalah utusan Kristus. Apakah kita masih tetap berani untuk berbicara dan menyaksikan tentang Kristus di tengah-tengah sekitar yang menolak kita? Apakah kita akan tetap bertahan untuk beribadah? Sementara lingkungan di mana kita berada, kita dibatasi dan bahkan kita pun terancam untuk melenyapkan ibadah-ibadah di gereja maupun di lingkungan. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan bahwa diri kita adalah utusan Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita diperhadapkan kenyataan bahwa calon pasangan hidup kita adalah orang yang tidak seagama dengan kita. Apakah kita akan berlanjut? Apakah kita akan memutuskan? Bagaimana ketika kita bekerja di tengah-tengah lingkungan yang mayoritasnya tidak seiman dengan kita? Apakah kita akan terbawa oleh mereka? Atau kita hendak menunjukkan keberadaan kita sebagai orang Kristen dengan karakter yang baik di tengah-tengah situasi, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan yang sangat baik dan sangat berarti. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang terlalu takut mengambil resiko ketika menyatakan kebenaran Kristus. Oleh karena itu banyak orang yang tidak berani untuk bersaksi tentang kebenaran dan menyatakan kebenaran itu di dalam hidup ini. Apakah kita akan bersikap untuk berdiam diri, tidak berkata, dan tidak berbuat tentang kebenaran? Apakah saudara akan lebih takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Jika saudara takut kepada Tuhan, saudara adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Orang yang harus hidup dalam kebenaran, ia harus menghadapi resiko. Ia harus berani untuk menghadapi ancaman kecaman, bahkan penganiayaan. Sebagaimana Kristus, ia telah rela menderita, mati di atas kayu salib. Dan itulah jalan untuk menegakkan kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Kristus untuk menegakkan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita yang tidak benar ini. Marilah saudara dan saya, Kristus telah mengakui saudara dan saya di hadapan Bapa. Kristus telah mempercayakan saudara dan saya sebagai utusan-utusan Kristus yang ditempatkan di dunia ini, di dunia yang tidak benar ini, untuk menyuarakan, menyatakan kebenaran. Terpujilah Tuhan, karena saudara dan saya, walaupun kita menghadapi resiko apapun, ancaman apapun, Tuhan berada di pihak kita sebagai orang yang benar. Tuhan akan terus memimpin, menyertai kita. Dan Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada saudara.
sehingga saudara dan saya mampu untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Berbahagialah saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya, dipakai, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan berdiri, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah umat Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang kasih-Mu begitu besar atas kami. Oleh karena itu, kami sebagai manusia yang hidup di dalam ketidakbenaran, yang menjerat kami menjadi manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan hidup kami ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Kristus telah berkarya membuka suatu jalan kebenaran melalui penderitaan, kesengsaraan, pengorbanan diri, bahkan sampai disalibkan. Namun kebenaran itu tidak pernah menjadi larut, melainkan kebenaran itu semakin muncul, semakin bercahaya di tengah-tengah kegelapan kehidupan manusia dan dunia ini. Dengan demikian ya Bapa, kami yang adalah murid-murid yang diutus, yang dipercaya, dan diberikan kuasa untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami akan tetap menyatakan peran kami untuk memberitakan, menyatakan, menghadirkan kebenaran Kristus melalui kata, sikap, dan perbuatan kami. Sehingga orang-orang sekeliling kami pun dapat hidup di dalam kebenaran. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja di mana-mana tempat. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana umat Tuhan saat ini merasa jauh dari lingkungan persekutuan orang beriman, demikian juga merasa jauh dengan Tuhan. Namun Tuhan kami yang mengasihi kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hadir di tengah-tengah situasi apapun juga. Oleh karena itu Tuhan pun hadir melalui kebaktian online ini. Sehingga setiap dan seluruh umat Tuhan boleh merasakan kehadiran Tuhan. Boleh merasakan kehidupan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa agar umat Tuhan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk menghadapi situasi ini. Sehingga kami tidak akan kalah terhadap COVID-19 ini. Melainkan kami berani untuk melawan, berperang dengan keyakinan pada waktunya Tuhan akan membuat semuanya ini berlalu dan menjadi baik
dan menjadi indah. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja-gereja di mana tempat, agar Tuhan senantiasa memberikan karunia, memberikan hikmat, sehingga gereja Tuhan tetap dapat menyampaikan dan menyatakan kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membawa damai bagi manusia dan dunia ini. Kami berdoa juga ya Bapak untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini dalam situasi yang amat sulit, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberikan hikmat, karunia, dan kemampuan kepada mereka di tengah-tengah keterancaman ini, menjadi suatu kesempatan dan peluang bagi mereka untuk melakukan terobosan-terobosan, program-program, kebijakan-kebijakan yang lebih baik, yang mendatangkan kesejahteraan, yang mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi negara-negara lain yang saat ini pun menghadapi situasi yang sama dengan kami, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi berbagai macam kesulitan dan derita dalam hidup ini. Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap menyatakan pekerjaan dan karya-Mu, sehingga kami tidak pernah putus untuk berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mendengar, Engkau juga adalah Allah yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, sehingga seluruh bangsa dan negara-negara di dunia ini yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk persembahan perlu kita berikan dengan sukarela dan tulus ikhlas, bukan karena paksaan. Mazmur 54 ayat 8 menuliskan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan secara langsung dapat diberikan dengan cara men-scan kode QRIS GKI Wahid Hasim atau dengan cara mentransfer dana lewat rekening-rekening GKI Wahid Hasim yang tersedia. Jemaat dapat juga mengumpulkan persembahannya di rumah di dalam amplop ini dan dapat dibawa secara langsung ke gereja setelah kita dapat beribadah kembali secara normal. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat diminta untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita ini dalam terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah agar menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan-Mu di jemaat-Mu ini. Bukalah hati kami agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyatakan kebenaran adalah tugas panggilan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, walaupun sukar, tetaplah taat dan menjaga hidup kudus, sehingga kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Marilah kita menaikkan pujian, nyanyikanlah kidung baru
213 bait 1, 2, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang ilamu karismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya.